Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua orang terkejut, mereka semua adalah master top, tetapi bahkan melintasi jalan kuno emas ini membutuhkan banyak energi. Tetapi Qin Chen tidak hanya dengan mudah berjalan di jalan kuno emas ini, tetapi bahkan dapat mendesak formasi. Di jalan lain, master dari sekte Tianyuan dan kekuatan lain juga memiliki mata dingin. Banyak orang diam-diam terkejut, menatap Qin Chen, kesal, tetapi tidak berdaya. Qin Chen mencibir, melihat kelompok orang yang marah ini, tidak lagi berbicara, memegang Yu Qiansu dan Qing Qiuzi, berjalan dengan keindahan, selangkah demi selangkah menuju kedalaman jalan kuno emas, tidak pernah mengingat hal-hal sebelumnya. Qin Chen berjalan ke ujung jalan kuno, aura yang luas mengepul, dan cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari ujung jalan kuno. Pada saat yang sama, pintu masuk dibuka dan Qin Chen melangkah ke pintu masuk istana makam. Kali ini, dengan pengalaman 5 master iblis besar, tidak ada yang berani bergegas ke pintu masuk bersama Qin Chen, hanya melihat jalan kuno ditutup lagi dan gerbang istana ditutup lagi, tertutup bagi semua orang. Dan ketika Qin Chen baru saja melangkah ke kuil kuno, napas tajam tiba-tiba turun dari kejauhan. Itu sepertinya gurumu, suara rendah terdengar dari King Suguhua, yang datang dengan King Susilan dan King Susiyun, tetapi hanya melihat Qin Chen menghilang dari belakang. Di antara langit dan bumi, nafas dari Yang Mulia yang tak terbatas turun, seperti samudera yang perkasa, menenggelamkan segalanya. Silan, apakah kamu mengatakan bahwa pria yang memasuki kuil pedang dengan 2 wanita cantik itu adalah gurumu? Kata King Susiyun juga mengerutkan kening, dengan rasa jijik yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sebelumnya, dia pernah mendengar King Susilan mengatakan bagaimana tuannya, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia datang ke sini, dia melihat pemandangan seperti itu, seorang pria dan 2 wanita di kuburan pedang ini masih jalan bersama-sama. Apakah itu jenius tiada taraf yang dikatakan Silan? Ayo turun dan cari tahu, kata King Suguhua terkekeh dan berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas makam Jian. Ketika dia tiba, apakah itu jalan kuno emas atau orang kuat yang gagal melangkah ke jalan kuno emas, kulitnya berubah. Master kekuatan yang tersisa yang belum melangkah ke jalan kuno emas semuanya melintas, bergegas menuju jalan kuno emas di bawah. Semua orang berubah warna, terlepas dari apakah mereka mengenal King Suguhua atau tidak, tetapi Master keagungan muncul, cukup untuk membuat mereka semua berubah warna dengan ngeri, dan tidak sabar untuk memasuki jalan kuno emas, karena mereka tahu bahwa mereka hanya bisa masuk ke jalan kuno emas di sini, hanya dengan dilindungi oleh jalan kuno, mereka tidak dapat menjadi sasaran para penguasa alam, jika tidak mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah paksaan King Suguhua, orang-orang suci puncak ini tidak berani melawan, tetapi menggigil dan menatap King Suguhua. Yah, jangan gugup. Lelaki tua ini hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kata King Suguhua terkekeh dan bertanya apa yang terjadi di sini sebelumnya tentang siapa yang telah memasuki jalan emas kuno. Mendengar itu, para master ini tidak berani menyembunyikan apa yang telah terjadi sebelumnya, memberi tahu King Suguhua tentang segalanya. Oh, ternyata itu adalah tuan muda dari sekte Dao kuno. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan patriark klan kelelawar hantu dan orang suci puncak lainnya tidak berani bernafas. King Suguhua terkekeh, sepertinya dia telah menemukan hal yang benar. Dalam hal ini, 3 sosok yang memasuki jalan kuno emas sebelumnya sebenarnya adalah Master King Susilan, Tuan Chen King. Kemudian King Suguhua mengangkat tangannya, dan segera dunia surga dan bumi ini menghilang. Tuan-tuan ini melepaskan ikatan dan pergi dengan cepat, dan segera memasuki jalan emas kuno. Di jalan kuno emas tidak jauh, Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan menatap King Suguhua. Matanya agak dingin, dan dia tidak berpikir bahwa tuan dari keluarga King Su sudah datang lebih dulu.
Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Tianyuan adalah milik keluarga Suge? Lebih baik melakukannya sekarang dan bunuh mereka di sini. Ini balas dendam untuk guru. Kata King Susilan menyaksikan Master Sekte Yun Xiao, yang akan mencapai ujung jalan kuno emas. Setelah melihat ini, Master Sekte Yun Xiao, Sekte Tianyuan dan yang lainnya mengedipkan mata mereka tetapi tidak berbicara. Tetapi jauh di lubuk hati mereka sedikit bersemangat untuk mencoba, dan tidak sabar untuk melihat King Suguhua melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tempat ini adalah situs paviliun pedang Tongtian. Meskipun King Suguhua kuat, jika dia bergerak dengan gegabah, dia pasti akan diserang dan dibunuh oleh Infinite Sword Ki. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. King Suguhua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, jalan kuno emas ini tidak dapat diganggu. Jika Anda memaksanya, Anda akan diserang balik dan Anda akan mati." Tiba-tiba, King Suguhua mendongak dan melihat sungai takdir yang menakutkan menyapu langit dan tiba-tiba jatuh di luar kuburan pedang di jarak antara langit dan bumi. "Ini Zugerulong, si anjing tua itu, si Lan, si Yun, ayo pergi," kata sosok King Suguhua berkedip, membawa King Susilan dan King Susiyun dengan cepat ke jalan emas kuno. "King Suguhua, aku tidak menyangka kamu datang begitu cepat. Mengapa? Ketika saya melihatmu, kamu sangat takut sehingga langsung kabur." Seringai keras terdengar, sosok Zugerulong bergoyang, dan dia tiba-tiba datang ke dunia ini. Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan, karena para leluhurnya telah datang. "Hahaha, Zuge yang seperti anjing tua, bagaimana mungkin lelaki tua ini takut padamu? Hanya khawatir anjing tuamu tidak akan mengikuti aturan dan bertindak melawan keturunan keluarga King Su saya," kata King Suguhua mencibir dan mengabaikan Zugerulong. Dia berjalan lurus menuju ujung jalan emas kuno. Zugerulong mendengus dingin dan jatuh dengan cepat. Setelah melihat orang-orang dari Sekte Tianyuan, dia tidak ragu untuk menginjakkan kaki di jalan kuno emas tempat Sekte Tianyuan berada. Saat ini di tempat lain, Qin Chen melangkah ke kuil kuno. Dia melihat lapisan pita emas yang menakutkan berevolusi dengan gila-gilaan dalam kehampaan, berubah menjadi paksaan yang tak terbatas, seperti jalan Tao, menindas mereka bertiga. Melihat sekeliling, tempat ini sebenarnya adalah tempat kosong, tetapi 5 Master Iblis yang masuk ke sini sebelumnya tidak terlihat, hanya area tandus. "Tuan, sepertinya ada kekuatan pedang yang mengerikan di sini yang memengaruhi keinginan kita," King Qiuzi berkata dengan perubahan warna, wajahnya berubah dan dia tampak sangat terkejut. Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya berkedip-kedip, dan berkata, "Memang, kekuatan dalam kehampaan menekan kekuatan jiwa kita. Ayo pergi, tempat ini seharusnya menjadi semacam warisan," kata Qin Chen merenung, matanya berkedip-kedip dengan ujung debutnya. Selain Streamer di kehampaan, yang muncul di depannya saat ini adalah jalan emas kuno, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari dunia luar, tetapi jalan kuno ini lebih dari itu. Itu luas, seperti aula yang dalam dan tak terbatas, tanpa tahu kemana harus pergi. Sepertinya ada seseorang di depan. King Qiuzi berbisik, dan melihat sepertinya ada jembatan yang melintasi kuil kuno di kejauhan, dan sesosok berdiri di sana dengan diam. Mari kita lihat. Kecepatan Qin Chen tiba-tiba meningkat, dan dia melangkah maju di sepanjang jalan kuno emas, sebelum turun ke jembatan sesaat. Sosok sederhana berdiri di tengah jembatan, seolah-olah telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun, dan di bawah jembatan, ada sungai aura pedang, aturan pedang tak berujung meresap, berisi pedang langit dan bumi. Alasannya adalah selama Anda melangkah ke dalamnya, Anda dapat dilenyapkan oleh energi pedang yang tak terbatas ini. Ini tidak seperti 5 Raja Iblis besar. Mungkinkah Master Paviliun Pedang Tongtian ini tersisa dari zaman kuno? Apakah sudah mati? Yu Qiansu berbisik, sosok itu tidak bergerak, seolah tidak bernyawa. "Saya akan mencoba," kata Qin Chen menatap sosok itu, lalu dia perlahan menginjak jembatan.
Saat dia menginjak jembatan, tiba-tiba tampak ada cahaya pedang yang benar-benar tiada taraf menuju jembatan. Dia meledak, menyebabkan langkah kakinya langsung mundur, dan semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Setelah Qin Chen kembali ke tempatnya, tidak ada fluktuasi dalam kehampaan, dan semuanya tenang seperti biasa. Sao Chen, ada apa denganmu? Yu Qiansu bertanya. Saat saya menginjak jembatan ini, sepertinya saya diserang. Aura pedang yang kuat sepertinya hanya virtual, dan tidak mungkin dibedakan dengan jelas. Qin Chen berkata dengan curiga, situasi yang sangat aneh menyelimutinya. Apakah itu serangan dari jiwa? Qin Qiuzi berkata ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Mereka tidak melihat serangan itu sama sekali, tetapi Qin Chen jelas tidak akan menipu mereka, jadi satu-satunya kemungkinan itu adalah serangan jiwa. Bayangan ini sebenarnya adalah wasiat yang ditinggalkan oleh seorang ahli top, meninggalkan sosok wasiat di jembatan. Selama orang menginjak jembatan, mereka akan diserang oleh kemauan di tingkat jiwa. Jadi, apakah tempat warisan ini sengaja untuk menekan jiwa mereka di sini? Namun, karena itu adalah jiwa yang akan menyerang, mengapa itu tampak virtual dan nyata, hanya ketika seseorang menginjak jembatan baru dapat merasakannya, tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Aku akan mencoba untuk menghancurkannya secara langsung. Suara Qin Qiuzi jatuh, dan langkah kakinya bergerak maju, dan kemudian tiba-tiba kekuatan kebingungan yang tak terlihat menyapu. Dia adalah yang mulia setengah langkah, dengan serangkaian serangannya menghantam sosok itu, hanya untuk melihat sosok itu tidak bergerak sama sekali, masih berdiri di sana, jelas tidak ada gunanya melakukannya. Saat melangkah ke makam ini, jiwanya ditekan, bahkan jika orang terkuat masuk, kekuatan serangannya terbatas, dan tidak mampu meledakkan lawan. Saya khawatir para master kuno di makam ini telah lama bersiap untuk serangan tingkat ini. Tidak mungkin untuk meledakkannya begitu saja. Aku akan mencoba lagi. Jika ini adalah ujian, saya khawatir 9 jalan kuno emas semuanya akan memiliki ujian yang berbeda, tetapi saya tidak tahu apa tujuan dari ujian ini. Kata Qin Chen, lalu melangkah maju dan menginjak jembatan lagi. Setelah keluar, dia sudah bersiap kali ini, dengan kekuatan energi pedang abadi melilit tubuhnya, dan bergegas ke depan secepat kilat. Tiba-tiba, serangkaian serangan teror datang ke arah pengeboman luar biasa Qin Chen pada saat yang sama, kecepatannya cepat, dan serangan jiwa dari sosok ini tiba-tiba secepat kilat. Qin Chen memblokir dengan kedua tangan, dan tiba-tiba aura pedang melonjak ke langit, dan aura pedang yang luas meraung seperti lautan, disertai dengan kekuatan jiwa, dan keinginan kuat untuk mengenai sosok ini secara langsung. Namun, kehendak jiwa sosok ini sangat menakutkan. Merasakan serangan mengerikan Qin Chen, dia tetap diam, kekuatan jiwa tak terlihat menyerang lagi, bahkan di mana-mana, semua aura pedang Qin Chen disegel, tak terhitung kehendak membeku, dan kemudian jiwa menakutkan lainnya akan menyerang jatuh dari langit, mengandung kekuatan tak terbatas, langsung menekan Qin Chen. Dengan suara gemuruh, tubuh Qin Chen terpaksa mundur, dan dia kembali ke titik semula lagi, kulitnya sedikit dingin. Kekuatan jiwaku tidak bisa menggoyahkan sosok ini sama sekali. Apakah kekuatan jiwaku sangat lemah? Kata Qin Chen tidak percaya. Meskipun dia hanya basis kultivasi Sein Master tahap akhir, itu jauh melampaui puncak rata-rata Sein Master pada umumnya, dan bahkan lebih kuat dari beberapa yang mulia setengah langkah. Tetapi dia tidak dapat menahan serangan jiwa ini sama sekali.